Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan berbagi materi terkait dengan systematic review. Nah, bagaimana cara melakukan systematic review? Systematic review atau tinjauan sistematis itu adalah ringkasan tingkat tinggi ya, dari bukti yang ada, berarti dari hasil-hasil penelitian maupun dari laporan penelitian yang tidak dipublikasikan yang berfokus pada menjawab pertanyaan yang tepat atau topik yang akan Anda angkat ya. Nah, untuk dianggap benar-benar dikatakan sistematis, sebuah tinjauan itu harus mencakup pertanyaan penelitian tertentu atau menanyakan research question tertentu dan menerapkan metodologi secara eksplisit dan menyeluruh untuk melakukan sebuah tinjauan atau review ya secara komprehensif dari penelitian-penelitian terdahulu ya, dari artikel-artikel atau dari review-review artikel sebelumnya terkait dengan topik yang akan Anda tinjau tentunya ya. Nah, tinjauan sistematis sendiri mendukung pedoman praktik klinis ya, khusus misalnya yang kaitannya kemarin sudah Ibu sampaikan juga evidence based midwifery, bagaimana cara melakukan kajian kasus berdasarkan dari hasil kajian penelitian klinis yang akan diterapkan kepada pasien tentunya ya. Nah, ini bertujuan untuk menggabungkan bukti ilmiah dengan informasi yang bersifat non empiris ya. Contohnya risiko dan biaya. Tinjauan sistematis ini juga dapat menghasilkan sebuah proposal dengan teori yang baru serta pengembangan arah penelitian untuk kedepannya. Baik, selanjutnya overview systematic review, yaitu pedoman metodologi yang paling sering ya, juga banyak digunakan untuk tinjauan sistematis itu adalah diterbitkan oleh Cochrane Collaboration, sebagaimana yang sudah pernah Ibu jelaskan juga di materi sebelumnya. Nah, kolaborasi Cochrane ini membagi metode umum untuk melakukan sebuah tinjauan yang sistematis ke dalam langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan pertanyaan. Kedua, mengembangkan kriteria inklusi, kemudian mencari studi, memilih studi dan mengumpulkan data, menilai risiko bias dalam studi yang disertakan, menganalisis data dan melaporkan hasil. Nah, langkah pertama dalam melakukan sebuah tinjauan sistematis atau systematica review yaitu langkah persiapan, di mana di sini ada langkah developing the research question, mengembangkan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah kalau di proposal nama lainnya ya. Nah, pada tahapan ini langkah paling kritis ya dalam melakukan sebuah tinjauan sistematis yaitu menyusun pertanyaan penelitian klinis yang jelas dan terfokus dan mengembangkan hipotesis penelitian yang dapat diuji. Nah, pertanyaan penelitian yang dikembangkan itu dengan baik tentunya tidak hanya memungkinkan pencarian literatur yang lebih terfokus dan efektif, tapi juga membatasi ruang lingkup tinjauan sistematis sehingga memudahkan Anda untuk melakukan sebuah kajian, tentunya kajian artikel secara sistematis, serta juga dapat menentukan populasi tempat hasil tinjauan dapat diterapkan. Nah, kita menggunakan model PICOS pada developing the research question. Jadi pada pengembangan pertanyaan penelitian menggunakan model PICOS. Nah, apa itu model PICOS? PICOS itu P-nya adalah population atau problem. Jadi populasi pasien atau populasi masalah yang akan dipelajari pada penelitian ini apa, atau yang sudah dipelajari di penelitian atau di artikel ini itu populasi studinya apa, populasi pasiennya apa dan siapa, kelompok populasinya siapa, kemudian status penyakitnya apa, faktor resikonya dan lain sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, I-nya itu adalah intervention. Nah, apa intervensinya? Apa treatmentnya? Apa paparannya? Apa ujinya yang akan dikaji pada artikel tersebut? Kemudian komparasinya, comparisonnya. Apakah ada kelompok kontrol yang digunakan pada studi ini sehingga
bisa dapat dibandingkan. Nah, berarti kan ada kelompok kontrol yang bisa dibandingkan dengan kelompok perlakuan ya pada artikel yang Anda kaji. Nah, itu perlu dicari tentunya ya di artikel tersebut. Kemudian outcome-nya. Nah, apa outcome hasil yang akan diukur? Gitu. Kemudian desain studinya. Apa jenis desain studinya? Apakah pakai randomized control trial ataukah misalnya randomized control trial plus cohort studi ataukah studi kasus ataukah multi center dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tahap setelah kita mengembangkan pertanyaan, tahapan selanjutnya setelah kita mengembangkan pertanyaan penelitiannya dari artikel, makanya kita dianggap mampu, kita sudah bisa mengembangkan pertanyaan penelitian dari sebuah artikel, karena di artikel itu tidak tertulis ya questionnaire research itu ya, atau research question. Selain itu tadi kita mengevaluasi hasil dari pengembangan pertanyaan penelitian kita, apakah sudah berkualitas atau belum, kemudian juga menetapkan kriteria inklusi. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan sebuah kajian sistematis, kita harus bisa menetapkan kriteria inklusi pada systematic review kita ya. Nah, kriteria inklusi ini adalah harus jelas ya, menetapkan jenis studinya apa, pesertanya atau respondennya apa, tes indeksnya bagaimana, kondisi targetnya, standar referensinya, apakah misalnya yang 5 tahun terakhir, yang 10 tahun terakhir, kemudian bagaimana cara mencari literatur gitu kan yang akan dimasukkan dalam tinjauan, jadi referensi yang seperti apa gitu, jurnal yang berkualitas atau tidaknya sebagainya itu sudah termasuk di situ. Jadi jurnalnya apa, tentunya yang relevan dengan topik yang akan Anda angkat ya, tahun terbitnya, kemudian tentang apanya jurnalnya, jangan sampai beda-beda ya referensi yang kita gunakan, karena satu topik itu minimal 2 ya, jadi lebih dari itu silahkan monggo ya yang sesuai dan relevan tentunya artikelnya ya dengan topik yang kita angkat. Jenis studi meliputi studi prospektif, retrospektif, cross-seksional, longitudinal, dan case control. Juga kita bisa tetapkan sebenarnya ya dari kriteria ini. Desain studinya atau jenis studinya, saya mau jenis studinya yang dibatasi, misalnya yang prospektif saja atau retrospektif saja atau case study atau RCT misal atau multicenter atau meta analisis dan lain sebagainya ya. Tapi juga bisa dikecualikan berdasarkan pembatasan diagnosisnya, kelompok usia atau faktor lain. Bisa Anda masukkan sebagai kriteria, bisa Anda keluarkan atau tidak Anda masukkan ke kriteria inklusi. Tahap selanjutnya adalah mengembangkan studi protokolnya, mengembangkan proposal penelitiannya ya. Proposal penelitian memastikan bahwa langkah-langkah yang ditentukan sebelumnya seperti tadi kita membuat questionnaire research atau research question ya, kemudian kita juga menentukan kriteria inklusi ya. Nah, itu sudah dipastikan bahwa yang sudah kita buat tadi memenuhi kaidah metodologi penelitian, tentunya yang sesuai dengan systematic review. Protokol itu bahasa lainnya ya proposal ya. Protokol yang telah ditentukan sebelumnya memberikan strategi untuk manajemen studi, memfasilitasi peer review, dan menghindari duplikasi studi atau research ya. Protokol penelitian terdiri dari latar belakang, tujuan, dan metode. Makanya ini umumnya seperti ini gitu. Ketika kita akan melakukan penelitian dengan pendekatan systematic review, jadi ya seperti ini gitu sistematikanya gitu kan, cuman terdiri dari latar belakang, tujuan, dan metode. Latar belakang itu mencakup apa? Kondisi target, tes indeks, jalur klinis, tes sebelumnya atau riset sebelumnya ya, peran tes indeks, tes alternatif, dan alasan penelitian itu harus diungkapkan di latar belakang.
Kemudian bagian tujuan itu dapat berisi tujuan utama dan tujuan sekunder ya, atau tujuan umum dan tujuan khusus biasanya bahasa kita itu ya dari penelitian ini. Nah, baru masuki bagian metode. Itu menjelaskan kriteria inklusinya ya. Bagaimana strategi pencarian literatur, rencana ekstraksi data dari data yang kita peroleh dari beberapa artikel itu, bagaimana kita mengekstrak datanya. Terus bagaimana kita menganalisis data itu secara statistik. Harus dijelaskan. Bagaimana menilai kualitas metodologinya dan sintesis data. Jadi kita tidak hanya sekedar mencari artikel kemudian kita membuat sebuah tabel. Di tabel itu ada nama author, kemudian tahun terbit, kemudian metodologi riset dia seperti apa, hasil riset dia seperti apa. Cuman tabel seperti itu bukan systematic review ya. Itu seperti orisinalitas tabel keaslian penelitian yang biasa Anda tuliskan di bab 1 kalau Anda memilih proposalnya itu original research ya, atau proposal yang berdasarkan penelitian langsung ke lapangan atau ke responden sebagai subjeknya ya, bukan artikel sebagai subjek penelitian Anda kan gitu. Nah, itu kadang banyak yang salah itu. Saya perhatikan ya laporan-laporan penelitian systematic review tapi isinya kok kayak cuman menampilkan tabel, keaslian penelitiannya beda ya. Jadi inilah isi metode untuk systematic review ya. Nah, selanjutnya adalah mendaftarkan review, registering the review. Setelah protokol penelitian itu dikembangkan ya, kemudian systematic review tadi bisa kita daftarkan dan tersedia untuk umum melalui Prospero, yaitu sebuah daftar prospektif internasional tinjauan sistematis dalam bidang perawatan kesehatan, sosial, atau jurnal tinjauan sistematis. Nah, tujuannya untuk apa sih? Membantu mengurangi terjadinya duplikasi yang tidak perlu atau upaya yang sia-sia dalam tinjauan sistematis yang tidak lengkap, menghindari bias atau menghindari ketidakefektifan langkah kerja yang kita lakukan. Itu ada Prospero ya sistemnya ya. Sebuah sistem internasional tentang tinjauan sistematis bidang kesehatan, sosial, atau jurnal tentang tinjauan sistematis. Nah, section yang kedua setelah yang section yang pertama tadi ya, developing question research, kemudian mengevaluasi question research yang sudah kita tetapkan, kemudian menentukan kriteria inklusi, kemudian juga tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara membuat proposal penelitian dengan pendekatan systematic review. Nah, tahap kedua itu bagaimana cara mencari literatur yang relevan dengan topik yang akan kita angkat untuk kita tinjau secara sistematis. Nah, pertama selecting database. Jadi search literatur atau literatur search atau mencari literatur ini kita harus masuk ke database pencarian literatur. Nah, kadang banyak yang masih belum familiar ya. Untuk mahasiswa tentunya ya. Kalau untuk yang ekspor dosen itu mah ahli ya. Untuk mahasiswa biasanya masih kesulitan dalam mencari literatur. Nah, ini harus diperhatikan. PubMed itu adalah sebuah database di mana tersimpan banyak sekali artikel-artikel penelitian di bidang kesehatan tentunya yang dari jurnal-jurnal dikelola oleh penerbit masing-masing yang terindeks di PubMed. Itu banyak kumpulan-kumpulan. Jadi sebuah bank datanya penelitian-penelitian terkait dengan kesehatan ya. Di PubMed tuh banyak sekali. Silakan Anda cari, tinggal ketik PubMed, kemudian klik apa yang akan Anda cari. Ya biasanya pakai bahasa Inggris ya. Nanti bagaimana cara kata kunci dan lain sebagainya itu akan disampaikan di slide selanjutnya. Atau di Cochrane Library, atau di Embase, atau di Amed Allied and Complementary Medicine Database. Nah, kalau yang di bidang-bidang medis, atau di Google Scholar itu juga banyak sekali.
Ya, di Google Scholar itu baik dari Indonesia, luar negeri itu banyak ya. Karena banyak juga jurnal Indonesia. Kita kan sekarang sudah berkembang ya dengan adanya sistem OJS itu. Nah, dengan adanya sistem OJS, banyak karya-karya Indonesia itu dibaca oleh orang-orang luar juga, dan masuk juga banyak jurnal-jurnal Indonesia juga sudah terindeks Google Scholar, terindeks Scopus ya, dan terindeks lembaga pengindeks lainnya. Mungkin ada juga yang terindeks PubMed dan lain sebagainya. Di Google Scholar Anda bisa searching ya. Mungkin ada yang kesulitan, saya ingin mencari jurnal yang terindeks Sinta. Anda bisa masuk ke Sintanya langsung ya. Kita punya Sinta berdasarkan perankingan ya. Jadi ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, yang paling tinggi itu 1 dan 2. Itu ya. Yang dikatakan maksudnya ya masih dalam kategori tinggi ya. Nanti kalau untuk Scopus kan biasanya Q1 itu kan. Ada Q2 sampai Q4 ya. Tuh. Kemudian kita khusus mencari riset-riset kaitannya dengan uji klinis. Nah, masuk aja ke clinicaltrial.gov. Nah, di situ Anda bisa menemukan langsung spesifik ya riset-riset kaitannya dengan uji klinis, atau ke WHO ICTRP, International Clinical Trial Registry Platform. Atau khusus dengan Education Research Information Center. Nah, itu di ERIC ya. Silakan ya, jadi tidak sulit ya mencari literatur itu ya. Mencari gosip di medsos aja gampang, masa mencari ini nggak gampang? Ini gampang sekali ya. Database untuk karya-karya ilmiah itu banyak sekali ya. Ibu tidak sebutkannya, di sini ada juga Scopus, Sinta, WOS ya, Web of Science dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya bagaimana conducting the study search. Nah, jadi bagaimana kita cara memudahkan kita untuk mencari research itu, bagaimana cara mengantarkan kita untuk mencari setelah kita masuk ke PubMed tadi, apa yang harus kita lakukan ya. Apakah sejumlah rangkaian kata-kata itu Anda masukkan, misalnya hubungan bla 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 bla. Nah, nggak perlu ya. Anda perlu langsung aja masukkan istilahnya, kombinasi kata kunci atau indeksnya atau istilah misalnya ya. Biasanya pakai misalnya anemia kehamilan, misalnya anemia dan kehamilan, atau OR ya. Itu adalah strategi yang berguna untuk membatasi dan memperluas hasil penelusuran dibandingkan Anda tadi searchingnya dengan keseluruhan kata-kata, misalnya ada 50 kata. Cukup 2 kata. Dibatasi dengan N atau OR. Contohnya di sini multiple sclerosis or multiple sclerosis or MS or demyelinating disease dan sebagainya. Jadi seperti ini harus pakai kata-kata istilah. Biasanya kan makanya di artikel itu ada namanya keyword atau kata kunci. Nah, kata kunci itu sebagai guide sebenarnya bagi kita seorang peneliti atau penulis untuk mencari literatur. Di situ kan orang sudah sediakan tuh kata kuncinya, ada anemia misalnya, koma, kehamilan, koma, apalagi misalnya bayi baru lahir kayak gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana mengevaluasi kualitas dan kelengkapan pencarian. Tadi ya, ini masuk ke section yang kedua ya, literatur search. Tadi seleksi database dulu, kemudian yang kedua tadi apa? Kata kunci ya, kemudian mengevaluasi kualitas dan kelengkapan pencarian. Kita sudah ada 1000 misalnya yang sudah kita download itu yang sesuai relevan. Nah, kita kan harus seleksi itu. Seleksi ya, evaluasi berkualitas enggak kan ini artikelnya. Nah, pernyataan pedoman peer review of electronic search strategies atau PRESS itu berupa daftar periksa terstruktur berbasis bukti. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan kelengkapan dari literatur yang sudah kita peroleh. Nah, jadi kita masuk ke sini pedoman ini ya. PRESS itu adalah peer review of electronic search strategy. Anda bisa download, Anda bisa searching di Google apa itu PRESS ya. Nah, biasanya ya, PRESS ini merupakan proses peer review
dengan seorang reviewer ya. Reviewer itu adalah seseorang yang tidak terlibat dalam proses pencarian literatur. Anda yang mencari, tapi reviewer itu orang luar. Seringkali seorang pustakawan atau spesialis informasi yang ahli dalam pencarian database yang ekstensif, atau bisa jadi dosen pembimbing Anda yang akan juga membantu mereview tentang kualitas dan kelengkapan dari literatur yang Anda peroleh tadi. Kayak gitu ya. Jadi harus ada reviewernya atau Anda sendiri. Ya. Jadi Anda juga seorang pencari tadi, literatur search, Anda juga seorang reviewer. Biasanya pemohon mengisi formulir penilaian pedoman PRES 2015 ya. Kemudian dikirim ke reviewer atau diserahkan ke forum PRES. Ini pressforum.pbworks.com. Kalau berbayar nggak usah ya. Nah itu. Jadi mendingan pakai reviewer yang ahli aja di bidang topik atau tema, ya tentunya pasti pembimbing Anda dong. Tapi kalau ini kan kalau biasanya kalau dalam penulisan skripsi ya berarti harus Anda mampu bagaimana cara mereview artikel yang berkualitas dan lengkap. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh artikel yang berkualitas dan lengkap tadi, di filter. Filtering studi, di filter artikelnya. Semuanya sudah ya, jadi studi yang berpotensi tadi sudah diidentifikasi dengan pencarian sistematis, kemudian dievaluasi ya, kemudian di-sharing menggunakan kriteria inklusi yang sudah Anda tetapkan di metodologinya itu. Jadi yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi ya di remove, dihapus ya. Gitu. Melalui apa? Misalnya apa Anda bikinnya pakai Excel kah atau pakai tabel atau apa? Di perangkat lunak biasanya lebih mudah ya. Ya di komputer, di laptop Anda. Ya. Biasanya dilihat dari apa? Pemeriksaan judul, abstrak. Biasanya juga itu sering dilihat, kemudian juga teks lengkapnya. Ya, dievaluasi. Itu biasanya juga dilakukan oleh dua reviewer ya. Atau misalnya ya oleh Anda dengan pembimbing gitu. Nah, hasil-hasil filtering studi tadi yang dilakukan misalnya dibandingkan yang tidak sesuai dipisahkan gitu, dipilih yang sesuai, yang relevan tentunya. Oke, yang selanjutnya adalah section yang ketiga atau analisis. Nah, sebelum masuk ke section yang ketiga, Ibu akan memberikan pertanyaan ya yang sudah Ibu sampaikan tadi di section yang pertama terkait dengan menentukan research question. Nah, bagaimana caranya menentukan research question? Silahkan nanti jawab di kolom komentar ya. Tentunya kelas dan namanya dan sertakan jawabannya. Oke? Baik, untuk section yang ketiga ini adalah analisis ya. Nah, tahap pertama ada ekstraksi data. Jadi langkah pertama dalam analisis adalah melakukan ekstraksi data. Tentunya data yang apa? Yang menarik dari masing-masing studi, masing-masing artikel yang sudah Anda filter tadi ya, yang sudah Anda nilai, yang sudah Anda lihat kelayakannya, relevansinya, kualitasnya tentunya, dan kelengkapannya. Langkah ekstraksi data itu adalah salah satu langkah tinjauan sistematis. Ini membutuhkan tenaga dan waktu. Ya. Karena di sini perlu dilihat karakteristik dari setiap studi. Ya. Ada berapa artikel yang Anda ini kan dihitung tuh. Ya, kemudian dilihat karakteristik studi, tapi yang relevan tentunya ya, yang sudah melalui filtering literatur tadi. Termasuk juga setting datanya, presentasi klinisnya, tes indeksnya, dan standar referensi yang digunakannya. Itu juga harus diekstraksi. Jadi tidak hanya isinya saja, tapi referensi yang digunakan ketika dia menulis artikel itu bagaimana? Sudah sesuai standar apa belum? Gitu.
Nah, ekstraksi data dapat dilakukan dari studi yang dipublikasikan menggunakan algoritma komputer atau formulir ekstraksi data, atau jika perlu diperoleh langsung menghubungi penulis penelitian. Misalnya kan di artikel itu ada email, bisa meng-email dan lain sebagainya ya. Tapi memudahkan lagi ya kita mengekstraksi sendiri saja ya dengan kaidah-kaidah sistematik review tentunya. Nah, setelah itu menilai bias dalam studi ini penting ya. Setelah kita melakukan ekstraksi data, kita harus melihat apakah ada bias dalam penelitian ini. Nah, alatnya berupa QUADAS-2. Itu adalah alat penilaian kualitas untuk studi akurasi diagnostik 2. Ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas studi akurasi tes diagnostik, terutama mengenai risiko bias dan penerapannya. QUADAS-2 itu mencakup 4 domain, ada pemilihan pasien, tes indeks, standar referensi, aliran dan waktu, dengan setiap domain dievaluasi untuk risiko biasnya, dan 3 domain pertama untuk penerapannya. Jenis bias meliputi bias seleksi, bias performa, bias deteksi, bias gesekan, dan bias pelaporan. Beberapa pertanyaan pensinyalan ditambahkan untuk membantu dalam penilaian bias. QUADAS-2 diterapkan dalam 4 fase. Pertama, meringkas pertanyaan tinjauan. Yang kedua, menyesuaikan alat dengan tinjauan. Yang ketiga, membuat diagram alir untuk studi utama. Dan terakhir, menilai risiko bias dan penerapannya. Kita bisa lihat di tabel ini. Di sini ada ringkasan ya. QUADAS versi 2 ya, sistem QUADAS 2 ini untuk mengevaluasi kualitas keakuratan tes diagnostik ya, atau uji diagnostik. Apakah terdapat bias atau tidak? Nah, di sini kita bisa pakai acuan tabel ini. Deskripsinya. Nah, kemudian seleksi pasiennya bagaimana? Metode seleksinya dijelaskan. Termasuk di sini presentasi pasiennya, uji selanjutnya ya, penggunaan indeks ujinya, setting datanya. Kemudian menggambarkan bagaimana cara menggambarkan teks indeksnya ya. Interpretasinya bagaimana. Ya. Kemudian standar referensi yang digunakan seperti apa. Nah, itu harus dilihat satu persatu. Itu dari sisi deskripsi. Kemudian dari question signalnya. Nah, apakah pasien itu dilakukan randomisasi atau tidak, atau consecutive misalnya. Apakah desain ini juga menggunakan case control atau misalnya apa ya? Seperti itu. Apakah misalnya ada kriteria inklusi atau ada eksklusinya ya? Dan lain sebagainya. Kemudian untuk risiko biasnya juga dilihat pada pasien, misalnya pasien yang seleksi tadi itu ada bias nggak, kayak gitu kan. Jadi ini bisa menjadi acuan Anda ketika menetapkan bias dalam studi ya, dalam sebuah research penelitian klinis misalnya. Selanjutnya adalah menganalisis data. Data dari studi itu harus dianalisis menggunakan teknik statistik yang kuat oleh pakar statistik ya, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menguji data secara statistik ya, makanya harus pakarnya. Di sini boleh orang lain melakukan analisis statistik, hanya tidak mesti Anda ya. Evaluasi akurasi diagnostiknya dilihat, sensitivitasnya bagaimana, spesifisitas datanya, kurva operasi penerima atau ROC-nya ya. Nilai prediksinya, rasio kemungkinannya, rasio diagnostiknya itu juga harus dianalisis. Alat pelaporan statistik yang digunakan itu biasanya melihat juga ambang batas yang digunakan dalam studi penelitian utama ya, misalnya juga kalau jika berlaku pada systematic review bisa dilihat meta analisis. Itu untuk cara apa? Tadi membandingkan akurasi dari 2 atau lebih tes diagnostik, misalnya dengan model regresi meta analisis. Atau cukup sampai yang di bagian atas aja ya.
tidak sampai ke tahap meta-analisis, karena meta-analisis itu ada bagian tersendiri. Makanya ada juga orang kan kalau kita baca literatur itu systematic review dan meta-analisis, ada yang seperti itu. Jadi tinjauan itu di review secara artikel itu ditinjau secara sistematis, kemudian dianalisis statistiknya dengan meta-analisis misalnya gitu. Tapi ada juga yang hanya systematic review saja. Oke, selanjutnya bagaimana mensintesis dan menginterpretasikan hasil yang dari artikel yang kita peroleh tentunya. Nah, setelah analisis data dilakukan, hasilnya disintesis dan dilaporkan tentunya. Nah, hasilnya itu harus diungkapkan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Biasanya kita membuat ringkasan hasilnya itu dalam bentuk tabel. Ya. Biasanya data yang dilaporkan dalam tabel itu berisi nama penulis pertama, karakteristik studi, tahun, departemen tempat dilakukannya research, modalitas yang digunakan, kekuatan dan kelemahan dari studi, itu ya juga harus dikemukakan di situ. Kemudian temuannya ya untuk pertanyaan tinjauan, implikasi untuk praktek, implikasi untuk penelitian juga harus dibahas. Jika data dapat dianalisis secara statistik, maka meta-analisis dapat dilakukan untuk menggabungkan data dari berbagai studi. Makanya penggabungan data dari berbagai artikel itu dengan metode meta-analisis. Tapi kalau tidak memungkinkan Anda menggunakan ini juga nggak masalah, cukup sampai yang tahap ini saja, penerapan temuan dan sebagainya. Tapi tidak hanya sebatas sampai tadi ya, Anda menuliskan artikel A sampai hasilnya dia, tapi tidak Anda upaya Anda dalam membuat apa coba? Kekuatan kelemahan studinya, penerapan temuan untuk pertanyaan research, implikasi untuk prakteknya, implikasi untuk penelitian. Itu jarang, kadang salah kaprah orang. Mahasiswa kebanyakan tuh melakukan kesalahan itu, makanya harus diperbaiki ya, sudah mempelajari ini. Jadi, tolong dipahami bagaimana cara mensintesis dan menginterpretasi hasil dari systematic review. Nah, selanjutnya bagaimana cara melaporkan hasilnya. Oke, itu saja materi dari Ibu tentang systematic review. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan terkait systematic review, silahkan Anda tulis di kolom komentar, nanti akan Ibu jawab satu persatu. Oke, terima kasih, selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.